Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dimulai. Untuk berdoa dicukupkan. Sebelum kita menginjak ke materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian yang belum melakukan kegiatan presensi untuk segera melakukan kegiatan presensi di Google Classroom ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran ekonomi melalui video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah mengenai permasalahan ekonomi dan cara mengatasinya. Sebelum kita ke materi, di sini Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu indikator dan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun indikator pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan inti permasalahan ekonomi, yang kedua, mendeskripsikan pilihan, dan yang ketiga, mendeskripsikan biaya peluang. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik atau siswa mampu menjelaskan inti permasalahan ekonomi. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu mendeskripsikan pilihan. Dan yang ketiga, peserta didik atau siswa mampu mendeskripsikan mengenai biaya peluang. Sebelum kita menginjak ke materi hari ini mengenai permasalahan ekonomi dan cara mengatasinya, di sini Ibu akan sedikit mengulas kembali nih mengenai materi pembelajaran yang sebelumnya untuk mengingatkan kalian agar kalian jangan sampai lupa ya mengenai pembelajaran yang sebelumnya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu ilmu ekonomi? Berasal dari bahasa apa? Dan secara general atau secara umum ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata oikonomia, yang mana terdiri dari dua kata, yaitu terdiri dari kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi oikonomia itu adalah aturan dalam rumah tangga. Nah, ilmu ekonomi itu maksudnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan atau tata cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jangan sampai lupa ya mengenai pengertian ilmu ekonomi, karena itu adalah dasar ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi hari ini mengenai permasalahan ekonomi. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai masalah ekonomi. Pasti terbesit nih di dalam benak kalian. Apa sih itu permasalahan ekonomi? Mengapa dalam kehidupan ekonomi itu ada permasalahannya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Anak-anak, tentu kalian akan dihadapkan dengan suatu permasalahan, tidak hanya dalam kehidupan ekonomi saja. Jadi yang namanya masalah itu akan selalu ada ya, tidak hanya dalam kehidupan ekonomi saja masalah itu ada. Tentu dalam kehidupan sehari-hari pun kalian akan banyak dihadapkan dengan suatu permasalahan. Tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai permasalahan ekonomi. Nah, masalah ekonomi di sini itu berkaitan dengan apa? Berbicara mengenai ekonomi, maka tidak akan lepas dengan istilah yang dinamakan dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan ini merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi menjadi satu kesatuan dalam suatu permasalahan ekonomi. Kalian tentu sudah mengetahui ya pengertian kebutuhan dan keinginan, dan kalian juga tentu sudah mengetahui perbedaannya kan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan itu merupakan segala sesuatu yang harus benar-benar terpenuhi. Jika tidak bisa terpenuhi, maka kalian tidak bisa mempertahankan hidup kalian ya. Jadi itu kebutuhan. Kalau keinginan itu merupakan segala sesuatu yang diinginkan, akan tetapi tidak menjadi syarat untuk harus dipenuhi. Nah, masalah ekonomi itu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian berkaitan dengan sifat manusia.
Sifat manusia, kita tahu sendiri bahwasannya manusia itu memiliki sifat serakah atau cenderung tidak pernah merasa puas. Nah, jadi masalah ekonomi tadi berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan dan sifat manusia. Yang menjadi masalah adalah ketika kebutuhan dan keinginan manusia karena sifatnya cenderung tidak pernah puas, jadi kebutuhan dan keinginan manusia sifatnya tidak terbatas, akan tetapi masalahnya itu ada pada alat pemuasnya. Ya, alat pemuasnya itu bersifat terbatas, maka itu akan memicu suatu permasalahan atau suatu fenomena dalam kehidupan ekonomi yang kita sebut dengan istilah kelangkaan ya. Kelangkaan. Ketika kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, akan tetapi alat pemuas kebutuhannya bersifat terbatas. Dan kelangkaan ini menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Jadi ketika kalian ditanya apa itu inti dari masalah ekonomi itu, jawabannya adalah kelangkaan. Kita akan bahas mengenai kelangkaan ya. Kelangkaan itu merupakan suatu kondisi atau suatu keadaan ketika keinginan untuk melakukan kegiatan konsumsi jauh lebih banyak dibandingkan dengan melakukan kegiatan produksi. Atau dalam kata lain, ketika kebutuhan manusia meningkat akan tetapi apa yang tersedia itu tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia tersebut ya. Atau tadi dalam kata lain, ketika kebutuhan dan keinginan manusia sifatnya tidak terbatas, akan tetapi alat pemuas kebutuhannya itu bersifat terbatas. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, persediaan yang terbatas. Ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah barang itu terbatas ya persediaannya. Itu bisa saja berkaitan dengan kegiatan operasional produksi perusahaan, berkaitan dengan tenaga kerja dan mesin. Ketika tenaga kerja manusia tidak mampu bekerja secara optimal, karena kita tahu sendiri bahwasannya manusia itu memiliki sifat mudah capek, lelah, istirahat, maka itu akan menghambat pada kegiatan produksi. Sehingga perusahaan tidak mampu menyediakan jumlah barang dan jasa yang sangat banyak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah terbatasnya kemampuan mengolah sumber daya alam. Nah, kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang terbatas itu diakibatkan karena rendahnya sumber daya manusia dan juga kemampuan dalam mengolah alam berkaitan dengan skill ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagian besar manusia itu cenderung memiliki sifat yang serakah sehingga mereka berupaya untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran, sehingga ketika alamnya itu sudah rusak karena eksploitasi yang besar-besaran, maka alam itu akan sulit gitu untuk pulih kembali. Nah, ketika alamnya itu sulit untuk pulih kembali, maka alamnya itu akan tidak bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia dan memerlukan waktu yang sangat banyak. Kemudian yang keempat, yang menjadi faktor dari akibat adanya kelangkaan itu adalah yang keempat adalah ketika kebutuhan manusia yang semakin meningkat akan tetapi belum ditemukan sumber daya alam yang baru. Nah, itu akan menjadi fenomena ekonomi yang disebut dengan kelangkaan ya. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kelangkaan. Yang pertama, cepatnya pertumbuhan penduduk. Ketika cepatnya pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan persediaan barang yang banyak, maka tentu itu akan mengakibatkan suatu kelangkaan ya, karena kebutuhan manusia itu banyak dan manusia itu pertumbuhannya itu cepat, maka itu akan mengakibatkan kelangkaan ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengolah yang sulit gitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu sulit untuk mengolah alam. Kemampuan produksi ya, maksudnya adalah keterbatasan dalam kemampuan produksi.
Sebagaimana juga tadi sudah disebutkan bahwasannya ketika manusia itu bekerja, dia tidak bisa bekerja secara maksimal sepenuhnya karena ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu tidak bisa bekerja, seperti halnya tadi sudah disebutkan kurangnya istirahat, kemudian ada waktunya untuk cuti dan lain sebagainya, dan itu menghambat proses produksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan letak geografis. Jelas ya, potensi daerah di wilayah masing-masing itu berbeda. Ada daerah yang potensi wilayahnya itu menghasilkan karet, ada yang menghasilkan tembakau, batu bara, minyak, kemudian ada daerah yang tandus, ada daerah yang subur, ada yang gersang. Nah, perbedaan letak geografis dan kondisi wilayah yang seperti itu yang mengakibatkan sumber daya alam ketika tersedia di daerah yang lain tetapi tidak tersedia di kita, maka itu akan memerlukan waktu dan pengorbanan yang banyak ya untuk memperolehnya. Ketika potensi wilayah sumber daya alam di wilayah tertentu itu ada, tetapi di yang lain itu tidak ada, itu akan mengakibatkan kepada pengorbanan yang sangat besar gitu untuk meraihnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang lainnya itu adalah bencana alam. Yang keempat itu adalah bencana alam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bencana alam itu memang sesuatu yang terjadi di luar dugaan gitu ya. Akan tetapi justru bencana alam ini juga banyak diakibatkan oleh manusia, sengaja diciptakan oleh manusia sehingga terjadilah bencana alam. Seperti apa? Karena sifat manusia tadi ya, yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap segala sesuatu, maka ia akan mengeksploitasi alam secara besar-besaran dan itu akan mengakibatkan kerusakan alam dan bencana alam. Nah, ketika itu terjadi, maka alam itu akan sulit untuk pulih kembali. Ketika alam itu sulit untuk pulih kembali, maka akan memerlukan waktu yang banyak dan alam itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak akan bisa kita manfaatkan lagi manfaatnya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah perbedaan teknologi yang digunakan. Jadi faktor yang kelima yang mempengaruhi kelangkaan itu adalah faktor teknologi. Sebagaimana kita ketahui, setiap perusahaan itu tidak sama gitu dalam melakukan kegiatan operasional produksinya berkaitan dengan teknologi yang digunakannya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang terbatas dalam perihal teknologi. Karena apa? Karena teknologi ini adalah sangat mahal sekali harganya. Jadi perusahaan itu tidak mampu membeli teknologi. Nah, ketika perusahaan itu tidak mampu membeli teknologi, maka itu akan menghambat kepada proses produksi, dan ketika menghambat proses produksi, maka jumlah barang dan jasa yang dihasilkan itu akan sedikit, dan hal itulah yang menjadi penyebab kelangkaan. Ada beberapa faktor, ada beberapa solusi gitu ya, bukan faktor. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan kegiatan efisiensi atau penghematan terhadap sumber daya alam yang kategorinya langka. Dengan begitu, maka alam akan terjaga gitu kelestariannya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kita ketahui sendiri ya bahwasannya kualitas sumber daya manusia khususnya di negara kita di Indonesia itu masih sangat rendah. Tidak diimbangi gitu dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan itu menghambat dan itu akan memicu gitu terjadinya kelangkaan. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan itu maka diperlukan suatu caranya itu adalah yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendayagunakan modal dengan tepat guna, dan yang keempat adalah menyusun skala prioritas. Nah, ketika menyusun skala prioritas, itu sebaiknya kalian mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting gitu ya. Jadi skala prioritas itu mendahulukan kebutuhan yang terdesak terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan yang memang tidak terdesak. Nah, demikian mungkin mengenai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kelangkaan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenai pilihan atau choice. Pilihan itu sebenarnya muncul diakibatkan karena adanya kelangkaan, ya.
ketika kelangkaan itu terjadi, maka manusia itu harus melakukan beberapa pilihan, baik dalam kegiatan produksi ataupun dalam kegiatan konsumsinya. Misalkan dalam kegiatan konsumsi, ketika dihadapkan dengan pilihan seseorang misalkan ingin antara membeli handphone dengan makan di restoran. Nah, ketika seseorang itu memilih untuk membeli handphone, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk makan di restoran karena dia lebih memilih membeli handphone. Nah, hal itu juga membuat pilihan itu juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kelangkaan tentunya ya. Nah, selain itu juga akibat tadi ya, karena adanya kesempatan yang hilang akibat memilih suatu pilihan, karena kita memutuskan untuk memilih sesuatu pilihan yang kita pilih gitu, itu akan mengakibatkan adanya biaya. Biaya apa? Nah, biaya peluang. Jadi biaya peluang itu merupakan biaya yang hilang dikarenakan kita memilih kesempatan yang kita pilih gitu dibandingkan dengan kesempatan yang lainnya, karena kita dihadapkan dengan pilihan. Jadi pada intinya kelangkaan itu akan memunculkan pilihan dan pilihan itu akan memunculkan biaya peluang. Ya. Nah, mungkin materi hari ini sampai di sini terlebih dahulu, tetapi sebelum itu Ibu akan sedikit menyimpulkan ya mengenai materi hari ini berkaitan dengan inti masalah ekonomi, yaitu kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Nah, jadi inti dari permasalahan ekonomi itu, kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, akan tetapi alat pemuas kebutuhannya itu bersifat terbatas, itu akan mengakibatkan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini akan memicu terjadinya suatu pilihan bagi setiap individu atau masyarakat. Nah, ketika pilihan itu sudah dipilih oleh individu atau masyarakat, maka itu akan memicu terjadinya suatu biaya peluang ya. Karena biaya peluang itu merupakan timbul karena adanya pilihan, dan biaya peluang itu merupakan biaya yang diperoleh kita akibat adanya kita memilih kesempatan yang lain gitu dibandingkan dengan kesempatan yang kita tidak pilih gitu. Biaya yang muncul akibat itu ya. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sampai sekian terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.